Nur Hikmawati dengan NIM 25060350119 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian paragraf efektif serta menjelaskan langkah-langkah menulis paragraf efektif dan juga memberikan contoh dan perbaikan paragraf yang tidak memenuhi kaidah. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sakinah Fitri, SPD MPD. Nah, langsung saja, paragraf efektif adalah paragraf yang mampu menyampaikan satu gagasan utama secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami pembaca dengan menggunakan bahasa yang tepat, logis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Paragraf ini tidak hanya sekedar kumpulan kalimat, tetapi sekumpulan kalimat yang saling berhubungan secara padu untuk mengembangkan satu ide pokok. Paragraf efektif menuntut penulis untuk memperhatikan aspek ketetapan struktur dan juga kesesuaian pilihan kata, kepaduan antar kalimat, serta konsistensi gagasan dari awal hingga akhir paragraf. Nah, berikut ini ciri-ciri paragraf efektif yang meliputi yang pertama yakni kesatuan, yaitu semua kalimat membahas tentang satu tema atau ide pokok. Nah, yang kedua yakni kepaduan, yaitu hubungan antar kalimat tersusun logis atau ada keterkaitan yang jelas dan runtut. Yang ketiga, kologisan, yaitu ide berkembang secara masuk akal dan dapat diterima akal sehat. Yang keempat, ketetapan diksi, yakni penggunaan kata sesuai makna dan tidak ambigu. Nah, adapun langkah-langkah menulis paragraf efektif, yakni yang pertama menentukan gagasan pokok. Nah, langkah yang pertama adalah memilih satu ide utama yang ingin dibahas sebagai ide pokok yang menjadi pusat pengembangan paragraf dan menjadi patokan agar paragraf tidak melebar ke topik lain. Yang kedua, menyusun kalimat topik, di mana kalimat topik merupakan kalimat inti yang menyatakan gagasan pokok dalam paragraf. Kalimat ini biasanya diletakkan di awal paragraf, tetapi dapat pula berada di tengah atau akhir sesuai dengan kebutuhan gaya penulisan. Yang ketiga, mengembangkan kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi untuk memperluas, memperjelas, atau mendukung gagasan dalam kalimat topik. Nah, yang keempat, menyusun paragraf secara runtut, di mana susunan kalimat secara logis dan teratur menggunakan penanda hubung seperti kata selain itu, oleh karena itu, kemudian, akibat, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar pembaca dapat mengikuti alur pikiran penulis tanpa merasa terputus-putus. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tepat dan baku, di mana kita harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Pilihan kata yang tepat dengan menggunakan istilah sesuai konteks dan menghindari pemakaian kata yang tidak baku atau kata-kata yang tidak perlu, di mana ketetapan bahasa dapat meningkatkan kredibilitas tulisan kita. Yang keenam, melakukan revisi atau penyuntingan, di mana tahap ini sering diabaikan tetapi sangat penting, di mana kita harus memeriksa kembali paragraf itu untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa ejaan, logika, atau pengulangan kata revisi untuk membantu paragraf menjadi lebih efektif dan enak untuk dibaca. Nah, selanjutnya adalah contoh paragraf yang tidak efektif, seperti pada kalimat berikut ini. Nah, masalah dalam paragraf tersebut adalah yang pertama, ide pokoknya itu tidak jelas karena bercampur antara fungsi, kondisi, dan manfaat perpustakaan. Yang kedua, pengulangan kata seperti perpustakaan, belajar, membaca itu terlalu sering. Nah, yang ketiga, kalimat tidak runtut dan berpindah topik tanpa hubungan logis. Dan yang keempat, yakni diksi kurang tepat seperti gratis dan tidak dibayar atau kalimat ini termasuk ke dalam redundansi.
Adapun perbaikan dari paragraf yang tidak efektif tadi, yakni seperti pada paragraf berikut ini. Mengapa paragraf ini efektif? Nah, karena mengandung satu gagasan utama, yakni peran perpustakaan dalam mendukung pembelajaran. Yang kedua, kalimat penjelas menjelaskan gagasan pokok dengan contoh dan alasan yang relevan. Yang ketiga, tidak ada pengulangan kata, tidak perlu atau kalimat yang menyimpang. Yang keempat, bahasanya baku, logis, dan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.